Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bertemu kembali dengan saya di tim Rumah Guru Sejahtera. Pada pembelajaran kali ini ada sedikit materi tentang tahapan penelitian sejarah ya, karena materi kita hari ini adalah membahas IPS. Nah, tahapan penelitian sejarah, ada beberapa tahapan yang harus kita lewati untuk proses penelitian sejarah. Yang pertama, ada pemilihan topik. Nah, dalam pemilih topik penelitian, sebaiknya dipilih berdasarkan yang pertama kedekatan emosional dan yang kedua kedekatan intelektual. Nah, ini kedekatan emosional itu maksudnya adalah bahwa topik yang kita pilih dalam melakukan penelitian adalah topik yang kita senangi dulu, ya kan? Jadi kalau misalnya kita sudah senang tentang materi tersebut, boleh tuh kita ambil sebagai judul penelitian atau topik penelitian. Sedangkan yang dimaksud dengan kedekatan intelektual adalah kita menguasai topik yang kita pilih dengan membaca literatur yang berkaitan dengan topik pilihan kita. Nah, kalau pendekatan intelektual harus dibuktikan atau ada sumber-sumber yang mendukung topik yang sudah kita pilih tadi, gitu Bapak Ibu. Jadi tidak hanya senang ya, tapi juga harus kita dukung dengan landasan teori yang mendukung topik yang kita pilih. Baik, selanjutnya tahapan kedua yaitu pengumpulan sumber heuristik ya. Nah, heuristik ini merupakan kegiatan mencari, mengumpulkan, dan menghimpun sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis. Nah, tadi setelah menentukan topik, baru kita mengumpulkan, mencari sumber-sumber sejarahnya. Nah, sumber sejarah ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer itu sendiri merupakan sumber yang disampaikan oleh saksi mata, sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang disampaikan oleh bukan saksi mata. Jadi maksudnya gini Bapak Ibu, kalau sumber primer yang merupakan yang diperoleh dari saksi mata, kita bisa menggali informasi dengan cara wawancara ya ke saksi mata langsung. Nah, kalau sumber sekunder itu kita bisa mengkaji dari buku-buku panduan sejarah atau buku-buku penelitian yang sudah dilakukan oleh ahli sebelumnya gitu, merujuk pada buku apa gitu. Itu sumber sekunder. Tahapan yang ketiga, nah ini ada verifikasi kritik sejarah berkaitan dengan keabsahan sumber. Nah, kritik sumber bertujuan untuk menguji keaslian dan kredibilitas sumber-sumber yang diperoleh. Nah, kritik sumber verifikasi ada dua, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Itu menurut Kunto Wiono tahun 2013 ya. Nah, apa itu kritik ekstern dan kritik intern? Kita akan melihat penjelasan di slide selanjutnya. Nah, ini dia. Kritik ekstern. Kritik ekstern merupakan penilaian sumber dari aspek fisik dari sumber tersebut. Nah, kritik ini lebih dulu dilakukan sebelum kritik intern yang lebih menekankan pada isi sebuah dokumen. Nah, ciri-ciri pertanyaan dalam proses kritik ekstern yaitu adakah sumber itu memang sumber yang kita kehendaki? Nah, sumber itu asli atau turunan? Sumber itu utuh atau telah diubah-ubah? Nah, itu ya, beberapa pertanyaan yang harus kita kaji, kita gali yang masuk dalam kritik ekstern. Untuk menguji keaslian sumber, terlebih dahulu kita harus meneliti kertasnya, tintanya, gaya tulisan, huruf, bahasanya. Nah, lebih simpelnya kalau kritik ekstern ini lebih ke fisiknya ya Bapak Ibu ya. Fisik dari sumber sejarahnya diteliti. Berkaitan dengan kertas gitu katanya, tintanya, gaya tulisannya, kata-katanya, aspek luar fisiknya itu. Kalau kritik intern, nah ini kritik intern. Setelah menentukan bahwa dokumen itu autentik, nah tadi ya sebelum kita kritik intern kan ada kritik ekstern ya yang pertama kita lakukan, baru selanjutnya kritik intern. Nah,
kita akan meliti apakah dokumen itu dapat dipercaya. Wah, tentang keaslian dokumen ya Bapak Ibu ya. Kalau tadi kita mengkritik mengenai ciri-ciri fisik dari dokumen, sedangkan yang ini internnya adalah isinya atau bahkan keabsahan, keotentikan dokumennya. Nah, kritik intern ini diperoleh dengan cara yang pertama, penilaian intrinsik daripada sumber-sumber, kemudian yang kedua, membanding-bandingkan kesaksian daripada berbagai sumber. Nah, kalau penilaian intrinsik dari sumber-sumber, kita menelaah fakta-fakta dari sumber-sumber buku tertentu, boleh dari ahli tertentu, ahli siapa dirujuk gitu kan ya. Kemudian kalau membanding-bandingkan kesaksian, nah itu biasanya kalau misalnya ada sumber sejarahnya langsung, itu kita bisa mewawancarai satu sumber dengan yang lainnya. Itu untuk membuktikan keabsahan atau keotentikan dokumen di kritik intern ini. Itu tahapan ketiga. Yang keempat, nah ini tahapan keempat setelah melakukan kritik, yaitu interpretasi. Interpretasi atau penafsiran adalah menafsirkan data-data yang diperoleh. Interpretasi ada dua macam, yaitu analisis dan sintesis. Jadi interpretasi ini hanya ada dua ya Bapak Ibu ya, tidak ada jenis yang lain dalam interpretasi ini, yaitu analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan, sedangkan sintesis berarti menyatukan. Nah, contoh seperti ini. Misalnya dalam penelitian, seorang peneliti menulis tentang peristiwa gempa yang melanda Bantul, Yogyakarta. Data yang bisa didapat yaitu jumlah korban, jumlah rumah yang roboh, infrastruktur yang hancur. Nah, data-data yang telah dianalisis disatukan sehingga menghasilkan fakta bahwa gempa tersebut benar-benar terjadi. Nah, kalau dianalisis, diuraikan dulu jumlah rumah yang roboh berapa, jumlah korban berapa, infrastrukturnya yang hancur ada berapa gitu, penyebabnya apa. Nah, kemudian dari sumber-sumber tersebut yang sudah diuraikan, kita bisa melakukan interpretasi sintetis, yaitu menyatukan. Nah, menyatukan di sini berarti memunculkan fakta atau membuat kesimpulan yang menjadi fakta baru. Nah, faktanya dari contoh ini, gempa tersebut benar-benar terjadi sesuai sumber apa, sesuai bukti apa gitu. Nah, itu seperti istilahnya kesimpulannya kalau menyatukan itu ya, menyatukan beberapa uraian disimpulkan. Nah, itu tahapan interpretasi. Selanjutnya ada tahapan terakhir, yaitu penulisan sejarah atau historiografi. Nah, penulisan sejarah atau historiografi merupakan proses penulisan sejarah berdasarkan fakta-fakta yang telah dikumpulkan, dikritik, dan interpretasikan tadi. Jadi historiografi ini tahapan akhir dari penulisan sejarah ya. Nah, ini contoh-contohnya, buku sejarah nasional, sejarah peperangan, kemudian ada bendera revolusi. Baik Bapak Ibu, itu saja materi singkat tentang tahapan penulisan penelitian sejarah ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.